Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini karena ada masalah di antara saya, pihak petani, dan pihak bank. Kalau boleh tahu permasalahan kalian apa ya? Baik, jadi begini, saya ini dari pihak Bank Makmur Syariah. Permasalahan ini berawal dari pihak kami yang memberi beras kepada pihak petani. Dan beras tersebut dijanjikan akan tiba di kantor kami 4 bulan kemudian. Tetapi setelah 4 bulan berlalu, pihak petani tidak juga mengirimkan berasnya dengan alasan gagal panen. Dan pihak kami sudah membayar tunai 4 bulan yang lalu. Ternyata uang tersebut digunakan untuk keperluan produksi. Padahal nasabah kami yang membeli beras di bank kami sudah menunggu karena mereka juga membayar tunai. Nah, begitu masalahnya. Iya, apa yang dikatakan oleh pihak bank itu benar adanya. Hal tersebut di luar kendali saya. Gagal panen tersebut dikarenakan cuaca yang terus-menerus hujan, menyebabkan kebanjiran membuat padi saya mati. Jadi untuk penyelesaian masalah kami ini bagaimana ya? Begini saja, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyelesaian sengketa, litigasi, dan non-litigasi, serta litigasi setelah putusan MK. Jika kalian ingin menyelesaikan sengketa menggunakan non-litigasi, di sini saya akan menjelaskannya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama atau non-litigasi itu adalah suatu teknik penyelesaian sengketa di mana dalam menyelesaikan sengketa tersebut para pihak sepakat untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Dan pilihan forum untuk non-litigasi itu ada 4 pilihan. Yang pertama ada musyawarah atau negosiasi antar kedua belah pihak yang bersengketa adalah cara pertama yang selalu dilakukan oleh sivitas perbankan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Yang kedua, ada mediasi. Mediasi itu adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator. Yang ketiga, ada arbitrase syariah, adalah penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Dan yang terakhir, ada alternative dispute resolution, merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konspirasi, dan penilaian dari para ahli. Begitu saja untuk penyelesaian sengketa non-litigasi. Selanjutnya saya persilakan untuk beliau menjelaskan penyelesaian sengketa secara litigasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu caranya menyelesaikan sengketaan melewati cara litigasi. Terlebih dulu kita harus tahu apa itu litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir atau yang dalam istilah internasionalnya dikenal dengan ultimum remedium di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, bisa dikatakan proses litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan, dan ini bersifat terbuka. Proses litigasi melibatkan aktivitas pengumpulan bukti hingga penyampaian informasi mengenai sebuah perkara agar hakim bisa mendapatkan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang ada untuk membuat keputusan. Nah, penyelesaian secara litigasi ini harus menempuh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama yaitu pendaftaran perkara ke pihak kejaksaan. Selanjutnya ada biaya perkara yang harus dibayarkan oleh penggugat. Perkara pidana biasanya sudah dibiayai oleh pemerintahan, sedangkan biaya untuk perkara perdata dibebankan kepada pihak penggugatnya. Setelah seluruh proses administrasi selesai, seluruh pihak yang terlibat harus menunggu panggilan sidang. Pada umumnya, sebelum proses sidang, mediasi akan diadakan antara seluruh pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui persidangan di pengadilan. Namun, jika jalan keluar tidak ditemukan, kasus akan tetap dilanjutkan ke pengadilan. Nah, proses litigasi ini melewati beberapa tahap. Yang pertama tadi kita harus mendaftarkan perkara itu ke
ke pengadilan kejaksaan. Yang kedua, membayar biaya perkara. Yang ketiga, menunggu surat panggilan. Yang keempat, proses mediasi. Dan yang terakhir itu sidang putusan. Mungkin itu untuk penyelesaian secara litigasi, dan selanjutnya untuk litigasi setelah keputusan MK akan dijelaskan oleh rekan saya Nia Peretika. Baik, di sini saya izin menyampaikan bagaimana Pengadilan Agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012. Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi konstitusionalnya, sejak putusan tersebut ditetapkan, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah. Nah, peradilan agama ini berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 25 ayat 3. Baik, setelah penjelasan tadi, kalian selaku para pihak akan menyelesaikan masalahnya melalui jalur apa? Litigasi atau non-litigasi? Baik, setelah kami diskusi tadi, jadi kami berdua sepakat memilih penyelesaian masalah kami ini secara litigasi, yaitu melalui mediasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Perkenalkan, saya Nada Syifa Nadia sebagai mediator yang bertugas untuk memecahkan permasalahan di antara kalian berdua. Pada hari ini saya diminta untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari para pihak dan tidak memihak siapapun. Proses mediasi ini juga bersifat tidak formal dan bersifat kerahasiaan. Kesepakatannya tidak boleh menyerang, dan segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti dalam litigasi. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Siti Jureha dari pihak Bank Syariah Makmur Syariah selaku penggugat. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fidlo dari pihak penggugat. Selanjutnya saya persilahkan kepada para pihak untuk menyampaikan masalahnya dan mengungkapkan kepentingannya, dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu, maaf. Baik, terima kasih mediator. Di sini saya sebagai penggugat menyampaikan bahwa permasalahan ini berawal dari pihak yang membeli beras kepada tergugat, dan beras itu dijanjikan akan datang di kantor kami 4 bulan kemudian. Tetapi setelah 4 bulan berlalu, pihak tergugat tidak juga mengirimkan beras tersebut dengan alasan gagal panen. Dan pihak kami sudah membayar tunai 4 bulan yang lalu. Tapi pihak tergugat mengatakan kalau uang yang diberikan sudah digunakan untuk keperluan produksi. Padahal nasabah kami yang membeli beras di bank kami sudah menunggu-nunggu untuk beras tersebut karena mereka juga sudah membayar secara tunai. Mungkin itu saja. Sekarang saya persilahkan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan masalahnya serta keinginannya. Baik, terima kasih mediator. Di sini saya tergugat menyatakan bahwasannya apa yang dikatakan oleh pihak penggugat benar adanya hal tersebut di luar kendali saya. Gagal panen tersebut dikarenakan cuaca yang terus-menerus hujan, menyebabkan kebanjiran dan membuat padi mati. Sekian mediator. Baik, saya sudah mendengarkan duduk masalahnya. Jadi di sini pihak tergugat tidak bisa memenuhi keinginan penggugat, dan tunai yang diserahkan kepada pihak tergugat sudah sebagian tergunakan untuk produksi beras. Sedangkan pihak penggugat
sangat memerlukan beras tersebut untuk nasabahnya. Baik, jalan tengah yang saya sarankan bagaimana jika tergugat membayar ganti rugi saja. Apakah kedua belah pihak setuju? Bagaimana pihak penggugat? Saya setuju dengan syarat tersebut dengan ganti rugi keseluruhan tunai yang dibayar. Bagaimana kepada pihak tergugat? Mohon maaf bahwa saya tidak dapat menyanggupi jika harus membayar keseluruhannya secara tunai di waktu sekarang, akan tetapi jika diberikan waktu untuk membayarnya secara langsung per bulan, saya akan menyanggupinya. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh tergugat, bagaimana pihak penggugat apakah setuju untuk pembayaran berangsur tersebut setiap bulan sampai dengan waktu yang telah disepakati? Baik mediator, melihat kondisi dari tergugat, saya setuju dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi saya memberikan waktu selama 6 bulan untuk pelunasan tersebut. Bagaimana tergugat apakah dapat menyanggupinya? Baik mediator, saya akan menyanggupinya. Baik, jika sudah begini, maka masalah ini sudah selesai dengan ketentuan pihak tergugat membayar ganti rugi kepada pihak penggugat selama 6 bulan lamanya sesuai